Shalom. Kita masih tetap berbicara tentang baptisan Roh Kudus. Beberapa waktu lalu kita membahas tentang maksud Allah tentang baptisan Roh Kudus yang kurang dipahami oleh manusia. Kali ini kita akan membahas bahasa roh dan bahasa-bahasa lain. Apa sih sebenarnya bahasa roh itu dan bahasa-bahasa lain? Saudara, ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, maka kita akan berbahasa roh. Kita tahu bahwa janji ini mulai digenapi oleh Tuhan Yesus setelah ia selesai dengan pekerjaan menebus dosa manusia, yaitu pada hari raya Pentakosta di Yerusalem, di loteng Yerusalem. Ketika rasul-rasul itu berkumpul untuk berdoa dengan sehati, maka pada waktu itu terjadi pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem untuk pertama kalinya, yang terjadi pada hari Pentakosta orang Yahudi. Saudara tahu, ketika suara yang mengguru dari langit, suara yang kuat dari langit, itu tiba-tiba timbul lidah-lidah api. Mereka diurapi, mereka dilingkupi oleh kekuatan dari Roh Kudus tersebut. Dan pada saat itu dari mulut mereka keluar bahasa-bahasa yang tidak mereka mengerti. Bahkan mereka menyatakan dengan bahasa-bahasa lain, artinya bahasa-bahasa asing. Bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Kita tahu bahwa sebuah janji sudah dikatakan oleh Allah yang diucapkan kepada beberapa nabi-nabinya pada zaman dulu. Ya, Nabi Yesaya, Nabi Yehezkiel, dan Nabi Yoel. Bahwa Allah akan mencurahkan rohnya sendiri mula-mula kepada semua orang Israel, tetapi kemudian akan dicurahkan kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Kita bisa lihat ayatnya. Yesaya 44 ayat 3 dikatakan begini, "Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu." Kita lihat Yehezkiel 39 ayat 29 dikatakan begini, "Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Allah." Dan ayat berikutnya kita lihat di Yoel 2 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-29 dikatakan begini, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan." Ya, saudara, jadi kita lihat bahwa ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi, maka mereka dilingkupi dengan kekuatan dari kerajaan surga. Kenapa sampai baptisan Roh Kudus itu harus dicurahkan? Supaya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus dapat kita lakukan oleh pertolongan daripada Roh Kudus.
Ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dan kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus dan diingatkan oleh Roh Kudus. Seperti ketika murid-murid Tuhan Yesus, begitu mereka kepenuhan, begitu lidah-lidah api itu muncul di atas kepala mereka, mereka kepenuhan dan mereka mengingat kembali pengajaran-pengajaran yang sudah disampaikan oleh Yesus. Dan mereka dapat mengatakannya kepada kita, ditulis di dalam Alkitab, saudara. Ini semua karena pekerjaan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu memberikan mereka impartasi kuasa yang sangat besar. Sehingga mereka ingat setiap perkataan Yesus ketika mereka berjalan bersama dengan Dia pada saat Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya. Ya saudara ya, jadi kita tahu dikatakan seperti itu ya, ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, maka kita akan berbahasa roh. Bahasa ini akan keluar dengan sendirinya. Ya. Sekarang ada orang bertanya satu sama lain ya, sudah berbahasa roh belum? Dan sesudah itu sering terjadi perdebatan, apa perlu sih berbahasa roh atau tidak? Tetapi sesungguhnya semua orang yang sudah berbahasa roh tidak perlu berdebat tentang perlunya bahasa roh itu atau tidak. Lebih bagus atau kita lanjut terus saja dengan berdoa dan meminta agar kita diberi bahasa-bahasa lain. Supaya kita dapat menyampaikan kepada bangsa-bangsa lain tentang kebenaran itu, tentang kebesaran Tuhan. Ya saudara ya, jadi disinilah kita lihat kita tidak perlu memperdebatkannya, tetapi kita terus meminta agar bisa berbahasa lain juga. Karena bahasa roh ini berguna untuk mempertumbuhkan iman kita dan menguatkan diri kita untuk tetap tegar dan kuat dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan Yesus yang dipercayakan Allah kepada kita. Bahasa roh disebut glossolalia. Artinya apa? Bahasa yang tidak dimengerti. Bahkan iblis pun tidak mengerti. Ini bahasa antara kita dengan Bapa di surga. Dan Roh Kudus menyampaikan hal itu kepada Bapa di surga. Ini pentingnya bahasa roh. Menguatkan kita, menguatkan iman kita, memberikan ketegaran kepada kita untuk kuat melaksanakan segala pekerjaan yang dipercayakan Allah kepada kita. Sementara senolalia itu adalah bahasa lain yang dapat dimengerti, bahasa asing yang dapat dimengerti, itu disebut senolalia. Ya saudara ya, jadi kita tahu sekarang bahwa ada bahasa roh yang tidak dimengerti, tetapi ada bahasa lain yang dimengerti atau bahasa-bahasa asing ya saudara ya. Jadi di Yerusalem pada pencurahan Roh Kudus itu mereka tidak hanya berbahasa roh saja, tapi juga mengucapkan berbagai bahasa-bahasa asing, yaitu bahasa manusia, tetapi yang asing bagi mereka. Artinya mereka nggak pelajari hal itu. Kita lihat ayatnya ya. Kisah 2 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Bunyinya gini. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi di sini kita mengerti bahwa
makna kepenuhan Roh Kudus itu untuk menandakan dimulainya penggenapan janji Allah dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29 tadi yang sudah kita baca. Ini untuk mencurahkan rohnya atas semua manusia pada hari-hari terakhir. Semua orang diperhadapkan dengan tantangan untuk menerima atau menolak Kristus. Saat itu murid-murid diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi dan akan menyanggupkan mereka bersaksi tentang Yesus dan menginsafkan banyak orang akan dosa dan memberitakan kebenaran dan penghakiman Allah kepada semua orang. Hari Pentakosta adalah awal dari penginjilan dunia. Terjadi pencurahan Roh Kudus itu ya. Ini adalah awal penginjilan dunia. Melalui baptisan Roh Kudus itu, pengikut Yesus melanjutkan pekerjaan Yesus di dalam dunia ini seperti yang Yesus lakukan. Ya saudara ya. Jadi kita lihat seperti itu. Dikatakan begini, mereka tidak hanya berbahasa roh saja seperti yang telah kita pahami fase itu. Namun mereka berbicara bahasa-bahasa lain karena Allah sendiri diam di dalam mereka dan sedang berbicara kepada orang-orang asing, kepada siapa saja di antara orang-orang asing yang hadir di situ, yang hadir pada saat itu. Jadi bila pengalaman kita dengan bahasa roh sekarang sudah tidak memuaskan hati kita lagi, mari kita coba untuk melanjutkan ke bahasa-bahasa lain seperti yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Ya saudara ya, jadi turunnya Roh Kudus ke atas para rasul dan orang-orang yang bersama dengan mereka pada hari Pentakosta itu, mereka tidak hanya berbahasa roh saja, tetapi mereka juga berbicara bahasa-bahasa lain karena Allah sendiri diam di dalam mereka, dan kepada orang-orang asing yang ada di sana, mereka mendengarkan dan mereka mengerti pemberitaan pada saat itu. Ya saudara ya, kita lihat lagi ayatnya. 1 Korintus 14 ayat 21 dikatakan demikian. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Ya saudara ya, jadi ada tersirat bahwa murka Allah dalam perkataan firman ini karena orang Israel tidak mendengar dan tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan dapat memakai orang-orang asing untuk menegur bangsa Israel. Ini merupakan bukti bahwa Ia dapat meninggalkan mereka untuk menghajar mereka dan berpaling kepada orang-orang asing yang dengan bahasa-bahasa lain. Ya saudara, jadi kita tahu bahwa pencurahan Roh Kudus ini terjadi agar pemberitaan Injil damai sejahtera dapat sampai ke ujung-ujung bumi, sampai kepada bangsa-bangsa atas pertolongan Roh Kudus kepada setiap orang yang mendengarkan, setiap orang yang melaksanakan tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Jadi saudara, sejak saat itu, bila orang Kristen berkumpul dengan sehati, kembali seperti itu, seperti di loteng Yerusalem, mereka berdoa menyembah Tuhan ya. Mereka juga mendapatkan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus dapat memenuhi mereka yang serupa di mana terjadi di seluruh dunia. Dan itu masih terjadi sampai sekarang ya saudara. Ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh memuji Dia, kita datang bersekutu, kita menyembah Dia dengan segenap hati, maka itu dapat terjadi baptisan Roh Kudus. Karena pekerjaan Tuhan Yesus yang harus kita kerjakan di muka bumi ini. Dan mereka menerima kuasa yang menyertai pemberitaan Injil mereka dengan kuasa dari surga.
Terjadi lagi kesembuhan-kesembuhan, terjadi lagi mujizat-mujizat karena baptisan Roh Kudus itu. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita merasa bahwa kita mau untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, maka pada saat itu akan terjadi pencurahan Roh Kudus ketika kita sungguh-sungguh menyembah Dia. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.